bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Kita juga boleh senantiasa menerima kemurahan Tuhan sehingga kita dapat ada sampai hari ini. Kita boleh bersuka cita, boleh senantiasa juga boleh saling menguatkan satu sama lain, sebab kita boleh menjadi keluarga dalam Tuhan, keluarga yang saling mengasihi dan saling memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan tentang kemurahan, ya, dan saya beri judul kemurahan yang ajaib. Ya, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ya, saat ini memang kita masih berada dalam dunia yang dimana kita tahu bahwa dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, ya, atau virus corona, yang dimana menyerang seluruh belahan negara, ya, kota-kota, desa-desa, ya, dimana itu suatu hal yang membumi, ya, mendunia, menyeluruh, semuanya boleh mengalami. Namun janganlah itu membuat kita sedih hati atau membuat kita undur dari Tuhan, membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah kita boleh senantiasa datang kepada Tuhan dan kita tetap mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amen. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, meskipun kita sudah mendengar ya beberapa hari bahwa kota Tegal sudah mendekati zona hijau, ya, kita nggak di zona merah tapi hampir hijau. Namun bukan berarti kita bisa seenaknya bepergian, ya, kita boleh berada dalam kerumunan orang banyak, lebih dari 10 orang atau lebih dari 100 orang, ya, bukan berarti kita bisa berada di tengah-tengah mereka. Ya, kita perlu tetap waspada, ya, kita mau tetap melakukan kewaspadaan. Apa yang perlu kita lakukan, yaitu tetap menjaga diri kita, ya, tidak berada dalam kerumunan orang banyak, ya, namun janganlah kita menjadi orang yang paranoid, ya, atau ketakutan yang berlebihan sehingga mau keluar aja takut, ya, bahkan mungkin di dalam rumah semua jendela itu tutup, ya, kita berkumpulan pakai selimut, ya, bukan berarti demikian, tapi tetaplah kita hidup apa adanya tanpa ketakutan, tapi tetap waspada, ya, menjaga kesehatan tubuh, menjaga dengan apa yang pemerintah utarakan, ya, himbaukan, seperti pakai masker, ya, kemudian sering cuci tangan, makan makanan bergizi dan sebagainya. Tetaplah kita lakukan, juga jaga jarak, ya, ketika kita keluar rumah, ya. Dan yang pastinya kita tidak berhenti, ya, tetap terus kita melakukan berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Ya, itu kerinduan kita semua sebagai orang-orang percaya. Ya, ketika dunia ini pada suatu hari nanti dibebaskan dari virus corona, maka kita akan merasa bebas. Betul? Ya, kita akan merasa bebas, merasa senang, bebas bepergian, bebas bernafas, ya, karena nggak perlu pakai masker, ya, bebas berpergian, bernafas, dan bebas selayaknya orang yang mengalami kemerdekaan. Ya, selayaknya orang yang mengalami kebebasan yang benar-benar, yang dimana merasa belenggunya dilepaskan. Ya, kebebasan yang kita alami itu boleh akan kita, maksudnya kebebasan itu akan kita alami jika kita boleh, atau dunia ini boleh dibebaskan dari virus corona. Ya, bebas dari virus corona membuat kita senang, sukacita. Apalagi ketika kita dibebaskan dari kuasa kutuk, kita dibebaskan dari belenggu dosa, seharusnya kita lebih senang, seharusnya kita lebih bersuka cita. Namun
manusia lebih banyak berkompromi dengan dosa dan melupakan kemurahan Allah yang sangat besar. Ya, kematian Yesus di atas kayu salib merupakan kemurahan Allah yang sangat besar dan ajaib, karena tidak ada pribadi lain yang dapat melakukannya. Ya, kita perlu senantiasa merenungkannya, kita perlu senantiasa melakukan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, kita boleh senantiasa mengerjakannya dalam kehidupan kita. Tidak melupakan kemurahan Tuhan yang sangat besar dan ajaib itu. Ya, meskipun dunia rasanya lebih menarik, namun kemurahan Allah itu sesungguhnya sangatlah menarik. Ya, mari kita baca dalam kitab Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat dan yang kelima. Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat dan yang kelima. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, dalam kitab Roma pasal 2 ayat 4 dan 5, ya, di ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Ya. Menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan. Kekayaan menunjukkan di mana memiliki sesuatu yang berlimpah-limpah. Ya, seperti orang kaya, dia memiliki harta yang berlimpah. Ya, orang kaya harta. Orang yang kaya akan kemurahan hati, dia memiliki kemurahan hati yang melimpah, memperhatikan orang lain, memberi untuk orang lain dan sebagainya. Kekayaan menunjukkan sesuatu yang dimiliki dan berlimpah-limpah, banyak banget, ya, tidak hanya satu atau dua, tapi banyak sekali. Sedangkan kemurahan bukan berarti sesuatu yang murah atau murahan. Ya, kemurahan berarti sesuatu yang diberikan dengan hati yang tulus. Ya. Kemurahan diberikan dengan hati yang tulus. Jadi kekayaan kemurahan itu di mana Tuhan telah memberikan segala sesuatu dengan berlimpah-limpah dan diberikannya dengan ketulusan, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib untuk kita semua umat manusia. Ya. Kita senang dengan orang-orang yang murah hati. Kita senang dengan perbuatan mereka. Ya, kita akan merasa diberkati dan kita juga akan merasa, ya, diperhatikan dan sebagainya. Orang yang murah hati, kita pun senang berada di dekatnya. Ya, bukan terus kita senang di traktir dan sebagainya, tapi senang di mana kita juga dapat melakukan atau mencontoh apa yang telah dilakukannya. Ya. Jadi murah hati atau kemurahan jangan berhenti kepada orang yang kita tadi senangi. Ya, maksudnya kita
simpati, ya, atau memberkati kita, ya, tapi kita juga boleh melakukannya dan membagikannya senantiasa. Ya, contohnya, ya, sebagai contoh tadi murah hati, ya. Dari sejak dulu saya kenal dengan suami saya, memang orangnya murah hati, ya. Ketika main ke kos, ya, teman-teman kos biasanya selalu ditraktir, mau ada es, nanti dibelikan dan sebagainya. Namun saya ketika menjadi istrinya tidak hanya berhenti pada suami saya, ya, tapi saya juga mau melakukannya, ya. Jadi apa yang suami saya lakukan juga boleh terimpartasi kepada saya, dan saya juga boleh melakukannya, sehingga juga boleh terimpartasi kepada orang lain, ya. Tidak hanya berhenti kepada pribadi orang tersebut, tapi juga kepada kita, bahkan kepada orang lain, ya. Demikian juga kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kemurahan yang begitu besar dan begitu ajaib, lebih dari itu semua, ya. Lebih dari suka menolong, ya. Lebih dari memperhatikan kita, karena Tuhan Yesus sampai menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Namun kita sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkannya, apa yang kita berikan kepadanya? Bukan berarti Tuhan minta imbalan, tapi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita juga boleh mencontoh atau mengambil karakter Yesus, di mana kemurahan hati atau kemurahan itu boleh senantiasa juga ada dalam kehidupan kita. Karakter kemurahan juga terjadi atas hidup kita, ya. Di ayat 5 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, dan seterusnya, ya. Keras hati, ya, karena kekerasan hati atau yang gak tahu diri, ya, atau hidup seenaknya, urip sakpenak dhewe, itu yang membuat kita tidak melihat atau dengan mudahnya melupakan karya kemurahan Tuhan, melupakan kekayaan kemurahan Tuhan. Kekayaan kemurahan bisa kalah dengan yang namanya keras hati. Namun keras hati bisa kalah dengan murka Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, mau supaya murka Tuhan turun atas hidup kita, kemudian barulah kita mau bertobat, barulah kita ingat akan kemurahan Tuhan? Tentu tidak. Kita mau hidup senantiasa mengingat akan kemurahan Tuhan, agar murka Tuhan tidak terjadi atas hidup kita. Kita harus senantiasa mengingat akan kekayaan kemurahannya, karya penyelamatannya kepada kita semua yang sungguh-sungguh mulia. Jangan pernah lupakan, ya. Oleh sebab itu kita mau menjadi orang yang berhikmat, yang senantiasa ingat akan kekayaan kemurahan Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-107 ayat 43. Mazmur 107 ayat yang
43. Ya, saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Tidak melupakan kemurahan Tuhan, bahkan tidak menganggap sepi kekayaan kemurahannya. Kita boleh senantiasa bahwa kemurahan Tuhan boleh terus ada dan tidak pernah sepi dalam kehidupan kita. Orang yang berhikmat tidak melupakan kemurahan Tuhan. Ia akan memperhatikan segala kemurahan Tuhan dan tidak mengeraskan hati. Ya. Tidak mengeraskan hati, bahkan ketika Tuhan mengizinkan ujian terjadi dalam kehidupannya, tidak akan mengeraskan hati. Tetap selalu ingat akan kemurahan Tuhan. Tetap akan selalu memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Tidak menjadi pribadi yang terus cari jalan pintas, ya. Menjadi orang yang tergesa-gesa, yang ingin selalu cepat dijawab doanya, ya. Tapi tetap sabar, tetap bertekun, tetap memperhatikan, merenungkan segala kemurahan Tuhan. Ya. Orang yang berhikmat tidak lagi berpikir apa yang negeri ini, apa yang kota ini, apa yang gereja ini, apa yang orang lain dapat berikan kepada saya. Tapi orang yang berhikmat, dia yang memperhatikan segala kemurahan Tuhan, yang selalu ingat akan karya kemurahan Tuhan yang sungguh besar. Dia akan lebih berpikir kepada apa yang dapat saya berikan kepada negeri ini, kepada kota ini, kepada gereja ini, kepada orang lain. Dengan kata lain, ada kemurahan dalam dirinya dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, kita boleh mencontohnya dan kita juga melakukannya. Tidak hanya kita mau terus mengalami, tapi kita tidak mengerjakannya. Ya, kita boleh mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan, kita juga kerjakan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita yang telah ditebus, ya, kita yang telah diselamatkan, kita yang telah dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, dari kuasa kutuk dan sebagainya. Ya, itu kita boleh kerjakan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi jangan pernah merasa puas kita terus menerima kemurahan dari orang lain, tapi kita juga mau mengerjakan atau melakukannya, membagikannya kepada orang lain juga. Ya. Seperti sebuah film Pay It Forward, ya, itu boleh terus dikerjakan ketika ada seorang anak yang berbuat baik, ya, yang melakukan dengan tulus hati. Ketika orang lain melihatnya, bahkan orang yang menerima perbuatan baik anak tersebut, dia mulai berubah, dia juga memberikan perbuatan baik kepada orang lain, menolong orang lain, memperhatikan orang lain, dan itu terus dilakukan sehingga banyak orang boleh melakukan perbuatan baik, boleh melakukan kemurahan
Dan pada akhirnya anak tersebut yang dimana dia yang pertama kali melakukannya saat dia mencoba untuk menghadang penjahat sehingga dia sendiri yang kena tusuk dan kemudian meninggal. Banyak orang mengingat dia, banyak orang mengenang dia, banyak orang berterima kasih karena perbuatan baiknya. Kita juga mau terus mengenang akan kemurahan Tuhan, dan pada akhirnya saat kita meninggalkan dunia ini juga banyak orang mengingat apa yang telah kita lakukan. Dan itu tidak hanya satu kali saja, tapi kita boleh terus melakukannya. Sebab manusia lebih mudah mengingat kesalahan atau perbuatan yang tidak baik dari orang lain daripada mengingat kebaikan. Oleh sebab itu, biarlah kita terus melakukan kebaikan, kita boleh terus melakukan kemurahan, murah hati, kita boleh terus melakukan pertolongan dan sebagainya. Jangan kita mengharapkan imbalan, tapi kita justru boleh mengimpartasikannya sehingga orang lain juga boleh meneruskannya pada orang-orang sekitarnya. Kita mau menjadi orang yang berhikmat, tidak mengeraskan hati, dan mau senantiasa memperhatikan segala kemurahan Tuhan, tidak menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan. Mari kita sadari senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh senantiasa dapat mengucap syukur, kita boleh senantiasa dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan sukacita, kita dapat melakukan kehidupan kita dalam keluarga kita dengan sukacita, sebab kita boleh menerima kekayaan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah selalu akan karya kemurahannya yang sangat besar dan ajaib, dan bahwa kehadirannya ke dalam dunia ini adalah dengan misi atau tujuan yang jelas. Kita buka dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Allah mengutus anaknya hadir ke dunia ini dengan tujuan yang jelas, yaitu agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, janganlah pernah kita melupakannya, tapi kita boleh senantiasa mengingatnya dan mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di mana kita senantiasa menjaga hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bertobat dan kita mau memiliki hikmat dari Tuhan, bukan berdiri atas pengertian diri kita sendiri, berdiri atas kepentingan kita sendiri, tapi kita boleh hidup dan berdiri oleh karena hikmat dari Tuhan. Pertobatan yang sungguh terjadi atas hidup kita, dan kita boleh senantiasa melakukan hidup benar di hadapannya, sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan Allah di Yerusalem baru. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh kita senantiasa renungkan,
Kita juga boleh melakukannya, merindukan senantiasa untuk kita boleh memiliki nikmat dari Tuhan. Kita boleh mau sungguh-sungguh bertobat dan tidak pernah menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan. Sebab itulah yang membuat kita tetap bisa hidup, tetap bisa ada sampai hari ini, ya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita orang-orang percaya. Ya, kita mau kita semua dapat mengalami, ya, di mana kita boleh bertemu dengannya, kita boleh bersama-sama dalam tempat yang indah, kita boleh bersama-sama bersukacita dalam kehidupan kekal nantinya. Ya, oleh sebab itu ingatlah selalu akan karya kemurahan Tuhan yang besar dan ajaib yang telah terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh kita renungkan dan kita lakukan, dan kita mau terus mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita mau terus mengalami kebebasan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kita boleh mengucap syukur senantiasa dan menerima karya-karya Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian Hidupku Menggenapi Firman. Haleluya, bukti kebesaran Tuhan menjadi atas kehidupan kita, dan kita mau hidup menggenapi firman Tuhan, di mana apa yang Tuhan lakukan juga kita lakukan. Selain kemurahan Tuhan, tapi juga kita mau melakukan apa yang menjadi tanda dan mujizat itu boleh kita alami dan kita juga kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yes.
di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan jika saat ini masih ada di antara kami yang memiliki perasaan hati, yang memiliki dendam, kebencian, sakit hati, amarah, pikiran-pikiran jahat dan sebagainya. Ampuni kami ya Bapa, dalam kuasa menjaga hati kami, membantu kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru, manusia yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan, yang melupakan dan meninggalkan segala perbuatan kami yang lama, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami mau menjadi manusia-manusia yang dibentuk menjadi orang-orang percaya yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan biarlah karya kemurahan Tuhan yang sungguh besar dan ajaib atas iman yang Yesus selalu lahir, kami boleh senantiasa mengingatnya dan tidak menyia-nyiakan karya keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pagi hari ini.
semenjak kami dilahirkan oleh orang tua kami ada di dalam dosa yang tidak layak menjadi anak Allah. Tapi oleh kemurahan-Mu yang begitu ajaib, Tuhan menyediakan kesempatan kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini ya Bapa, firman Allah, kami sekali lagi sadarkan untuk kami masuk dalam tahap permulaan, yaitu kami bertobat, meninggalkan segala dosa apapun, agar kami bisa menuju kepada kebenaran yang kita capai. Sementara kami belum bisa bertobat, Tuhan tolong berikan kepada kami sekarang anak-anak-Mu kesembuhan hati, iman yang sungguh-sungguh, agar kami meninggalkan segala dosa seperti apapun, hanya oleh kemurahan Tuhan yang bisa terjadi. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur pagi hari ini, dan kami melaki akan pulang kami masing-masing. Hari sudah kita akan minta kepada Bapa Surga, akan pulang yang membuat pulang. Dengan berkat dari Al-Bapa akan Roh Kudus kepada kita semuanya. Tuhan memberkati engkau, melindungimu. Tuhan menjadi bagi matanya dengan karena kasih karunia. Tuhan mengadap rahmat-Nya kepadamu dan berkah damai sejahtera mulai jam hari ini sampai selama-lamanya. Dan percaya